Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Saya buka dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, bisa dilihat ya di layar adik-adik. Di sini kan kemarin kita sudah berbicara tentang atau melaksanakan layanan tentang motivasi belajar. Nah, di antara sini apakah masih ingat kemarin apa saja yang kita sudah bahas tentang motivasi belajar? Mungkin ada yang masih ingat? Ya, bagus. Masih ingat apa yang kemarin Ibu bicarakan tentang motivasi belajar? Mungkin dari pengertian motivasi belajar, seperti itu. Pengertian motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri sendiri ataupun dari luar diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Ya, terima kasih. Dengan atas nama siapa? Ini Madelingga ya? Ya, Bu. Terima kasih, Madelingga. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh temannya, motivasi belajar itu berasal dari dalam diri maupun dalam luar diri, yaitu ada intrinsik dan ekstrinsik. Lalu ada juga menurut Darsane, intelijensi atau kecerdasan itu merupakan kemampuan umum yang dimiliki oleh individu untuk berkembang menjadi prestasi aktual. Terus di sini juga ada menurut David Welsker mengatakan bahwa intelijensi atau kecerdasan adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, ini sudah ada yang mau join lagi. Nah, baiklah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kan kita sudah berbicara kemarin, sudah dijelaskan apa itu motivasi belajar. Seperti itu, motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari diri siswa dan di luar diri siswa. Baiklah, kita lanjutkan dengan caranya juga kan kemarin sudah kita bicarakan, yaitu tentang mencoba mencari hobi baru. Lalu ada juga tentang membaca caption sosial media, televisi atau program yang kita sukai. Lalu ada juga bergaul dengan orang pintar, ya mungkin ada di salah satu teman-teman adik-adik yang masih yaitu pintar di kelasnya seperti itu. Lalu juga ada mencontoh hal positif dari idola kalian. Nah, di sini Ibu akan memberikan tentang ini adalah contoh-contoh dari orang ber-IQ tinggi seperti itu. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang motivasi belajar. Sekarang Ibu akan memberikan dalam tips sederhana untuk meningkatkan motivasi belajar. Bisa ditonton ya sekarang. Masih kurang keras ya? Iya, Kak. Waduh. Jadi saya jelaskan aja lah. Saya jelaskan ya sambil kalian menonton, soalnya saya sudah giniin volumenya tapi nggak bisa juga. Bisa ya? Iya, Kak. Nah. Nah, ini adalah 7 hal yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan kecerdasan intelektual. Yang pertama adalah melakukan dengan kegiatan sehari-hari. Di mana manusia itu kan selalu berkomunikasi dengan seseorang.
Jadi otak itu akan membentuk koneksi yang baru untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara yang berbeda-beda. Nah, yang kedua itu adalah bermain dengan alat musik atau mencari hobi baru. Seperti fotografi, alat musik, ataupun mendengarkan musik. Di sini juga dengan belajar mendengarkan ataupun bermain alat musik, kalian juga bisa meningkatkan IQ kalian. Tadi kedengeran nggak suaranya Ibu? Kedengaran, Bu. Ini suaranya Ibu aja yang kedengeran ya, bukan gininya ya, videonya ya. Ya. Ya, Ya, maaf ya, mungkin ada kesalahan di sini. Ibu lanjut aja ya. ya, Bu. Nah, di sini tidurlah yang berkualitas. Karena dengan tidur yang berkualitas, maka otak kita itu akan berfungsi kembali. Pasti ada yang suka tidur siang dong di sini. Jadi, dimohonkan untuk selalu tidur siang. Nah, yang keempat adalah meditasi. Di sini kita disarankan untuk meditasi untuk menghilangkan stres. Apalagi beban-beban pelajaran di sekolah itu sangat banyak kan, apalagi disuruh buat tugas fisika, matematika. Jadi maka dari itu selinglah untuk memeditasi. Yang kelima adalah banyak-banyaklah membaca. Nah, seperti yang sudah diberikan kemarin kita itu belajar untuk membaca sedikit demi sedikit agar otak kita tuh tidak beku dalam belajar. Nah, di sini juga ada yang hobi nggak untuk melaksanakan teka-teki atau mengerjakan teka-teki silang, bermain catur atau bermain tentang puzzle, catur ataupun yang lainnya, itu juga bisa meningkatkan kecerdasan kalian. Pasti kalian sudah itu adalah permainan-permainan yang menguras otak pastinya. Gimana caranya untuk kita tuh menangkap si rajanya gitu, atau gimana sih caranya buat permainannya si Rubik ini bisa kita lengkapi semua atau kembali ke awal seperti itu. Nah, di sini ada yang ketujuh, yaitu adalah kita harus makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat itu seperti makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, seperti itu. Karena dengan makan makanan yang sehat, maka tubuh kita juga sehat, otak kita juga sehat, apalagi organ-organ di dalam tubuh kita ini akan juga sehat dengan makan makanan yang sehat. Jangan selalu karena kalian diam di rumah saja, langsung, aduh males tuh, gini makan di rumah, nggak ada yang enak, cuma sayuran ataupun sambal doang. Mending ke Gojek terus beli mie obong atau mie gitu, apa sih namanya, mie kober gitu. Itu makanan boleh kalian makan, tetapi disarankan untuk jarang. Lebih baik makan makanan yang sehat dan makan buah-buahan. Nah, dari sana apakah kalian sudah ada yang mengerti atau sudah mencatat dari 7 hal? Nah, dari sana apakah kalian sudah ada yang mengerti atau sudah mencatat dari 7 hal untuk meningkatkan IQ? Sudah, Kak. Sudah, Bu. Ya, maaf ya tadi mungkin masih ada error di ininya, tapi saya sudah volumenya sudah paling besar ini. Tadi kan sudah ada yang mencatat nih tentang 7 hal untuk meningkatkan IQ. Mungkin dari salah satunya ada yang ingin memberikan pendapatnya atau mungkin ingin menambahkan lagi atau ingin menyimpulkan dari pembelajaran hari ini.
Ada yang mau menambahkan mungkin atau mau memberikan saran, oh Kak, kalau misalnya kan tadi sudah ada tuh 7 cara atau 7 tips untuk meningkatkan IQ. Tapi saya juga pernah nih nonton di YouTube, ada nih Kak untuk cara-cara lain untuk meningkatkan IQ selain itu gitu. Bisa juga kayak gitu. Kita berdiskusi di sini, Dek. Tak apa-apa untuk bantu kalian dalam meningkatkan bakat komunikasi kalian. Baiklah, apakah suara saya bisa didengar, Dek? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Ya, nggak apa-apa. Ini masih malu-malu ya. Baiklah, kalau begitu ada yang mau menyimpulkan mungkin dari teman-temannya tentang pembelajaran hari ini. Saya mau coba menyimpulkan, Kak. Yuk, atas nama siapa? Eda Yu Agung Widya Prasanti. Agung ya. Baiklah, Dayu Agung bisa dimulai. Ya, jadi dalam motivasi belajar itu bisa berupa motivasi belajar intrinsik maupun ekstrinsik, bisa dari dalam diri yang berkeinginan untuk sukses di masa depan, sehingga kita berkeinginan belajar. Untuk motivasi ekstrinsik dari mungkin orang tua yang mendorong kita agar semangat belajar, juga dari dengan berteman dengan orang-orang pintar. Selain itu, ada pula 7 hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan atau meningkatkan IQ. Seperti yang pertama, melakukan kegiatan sehari-hari seperti berolahraga, berdiskusi dengan teman-teman. Juga yang kedua, ada mencari hobi baru seperti melakukan fotografi atau bermain alat musik. Lalu yang ketiga juga tidur yang berkualitas, tidur dengan cukup agar otak juga bisa bekerja dengan baik nantinya. Dan juga yang keempat ada melakukan meditasi agar bisa lebih rileks saat setelah mengerjakan soal-soal yang rumit mungkin dari guru. Lalu ada main teka-teki atau menjawab soal-soal rumit yang menguras otak sehingga otak menjadi terlatih. Juga ada makan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran. Juga yang terakhir membaca, karena membaca juga bisa meningkatkan kecerdasan. Terima kasih. Terima kasih Dayu Agung. Bisa berikan tepuk tangan untuk Dayu Agung. Ya, baiklah. Terima kasih adik-adik dan terima kasih juga untuk Dayu Agung yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi itulah caranya 7 cara dalam meningkatkan kecerdasan ataupun IQ. Tadi juga kita sudah membahas tentang motivasi belajar, apa itu motivasi belajar, dari mana asalnya, dari dalam diri dan maupun dari luar diri. Baiklah, mari kita akhiri pertemuan hari ini karena pelaksanaan layannya sudah selesai. Dan, bisa ada yang mau mewakili untuk menutup layanan hari ini? Kalau nggak ada yang mau, boleh nggak Ibu tunjuk lagi? Atau mungkin ya Ibu mau gini deh, tes dari kalian. Siapa yang berani untuk mengajukan diri sebagai perwakilan dari ketua kelas kalian? Ayo, ada yang mau? Ayo, tidak apa-apa, Dek. Agar prosesnya lebih cepat. Baik. Baiklah, kalau nggak ada yang mau, Ibu tunjuk ya. Iya Kak, saya coba. Nah, ya. Baiklah, ayo Dayu Agung. Baik, sebelum menutup pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita tutup pertemuan
Santi, Om. Baiklah, terima kasih adik-adik. Terima kasih buat kembali, Kak. pertanyaan hari ini. Ya.